Kan ceritanya kan Zoom Cafe. Oh iya ya, lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Nggak ada suaranya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi, wabarakatuh. pagi. Pagi, pagi. Salam. Yang diarahin sama kemarin juga udah Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Selamat datang. Kayaknya masih banyak yang taraweh. Oke lah. Waalaikumsalam. Apalagi ini malam Jumat mungkin ya. Oke teman-teman. Ya teman-teman terima kasih udah hadir di malam ini. Saya sih kebetulan ini dapat tugas dari YAY, dari Yulianto, sebenarnya udah lama banget buat bawain materi digital. Dan kalau nggak salah waktu itu saya harus bawakan di Malang pada saat Mbak Tanti ke Malang. Jadi waktu itu akhirnya digeser waktunya. Tapi karena ada pandemi yang katanya saya juga nggak tahu sih ini benar atau enggak gitu kan. Cuman saya sendiri sih termasuk orang yang nggak terlalu, ya udahlah, oke lah, ini ada kondisi seperti ini, nggak terlalu terpengaruh juga gitu. Oke, malam ini terus terang aja ini agak dimodifikasi akhirnya, gimana caranya ini materinya bisa disampaikan dengan cara jarak jauh seperti ini. Ini tantangan juga buat saya. Karena pada awalnya saya pengen konsepnya kita ada di kelas dan kita langsung praktek, gitu. Oke, kita mulai aja. Jadi hari ini, malam ini saya bawakan materi tentang yang saya kasih judul mendadak digital, just gombal or be global. Jadi ini benar-benar suatu pilihan untuk menjadi digital, dan terlepas dari digital apa yang akan kita ambil, apakah hanya bertahan di saat pandemi ini atau nanti bisa kita pakai seterusnya. Kalau ternyata setelah masa-masa ini ternyata kondisinya tidak seperti kemarin-kemarin lagi. Ternyata ketika semua orang sudah terbiasa untuk ada di rumah, ngobrol lewat video call seperti ini, video conference seperti ini, kemudian melakukan pertemuan lewat media seperti ini, entahlah. Jadi itu pilihan. Jadi malam ini saya akan berbagi insight. Jadi saya lebih ke berbagi insight karena jujur aja saya juga harus belajar banyak, memulai lagi semuanya. Karena setelah di Pro saya benar-benar almost nggak pernah lagi menyentuh dunia digital seperti itu. Dan kondisi seperti ini juga tamparan juga buat saya, yang akhirnya memacu saya untuk harus belajar lebih kencang gitu kan. Oke, karena materinya ini agak padat, jadi nanti nggak bisa saya sampaikan dalam satu sesi, nggak tahu, tapi rencananya sih mungkin 3 sesi, tapi nggak tahu lagi. Di sesi yang pertama saya kasih title Victory Love Preparation. Jadi kita di sini akan ngomongin tentang basic aja, tentang konsep, tentang basic tools dan lain sebagainya. Kemudian nanti akan ada sesi yang kedua. Saya mengatakan di situ hope is not a strategy. Jadi kita di situ berbicara tentang strategi. Jadi kalau hari ini kita berbicara tentang konsep, kita berbicara tentang tools, kita mau pakai apa aja, nanti di sesi kedua kita akan berbicara tentang strateginya. Tools itu harus diapain, kemudian apa yang harus kita bikin hari ini harus seperti apa. Oke. Dan ini adalah bagian pertama, semoga bisa menjadi sesuatu yang membuat diri dan bisnis kita makin berdaya dan makin bertumbuh. Sekalipun harus menghadapi saat di mana nanti semua tidak lagi sama. Oke, ini host rule saya. Teman-teman, saya tahu teman-teman mungkin sudah pernah mendapatkan materi ini sebelumnya tentang branding, tentang digital,
Tapi yang pertama saya minta teman-teman mengkosongkan gelas, supaya apa? Supaya teman-teman bisa mendapatkan insight baru yang siapa tahu ini bisa melengkapi pengetahuan teman-teman sebelumnya. Kemudian yang kedua, fokus dan menikmati proses, tapi saya nggak perlu seperti kalau misalnya kita di kelas yang kita ngomongin sesuatu yang serius, nggak perlu. Silahkan kalau teman-teman mau nyemil, mau apalah, terserah silahkan. Tapi saya sebenarnya lebih menghargai kalau teman-teman bisa kelihatan muka gitu ya. Jadi saya ngerti nih, oh audiensnya sama, nggak cuma sekedar ID-nya aja gitu. Terus kemudian yang ketiga, saya minta nanti teman-teman partisipatif ketika saya ini chat box saya buka, jadi nanti saya minta teman-teman saya minta pendapatnya, teman-teman tulis di situ. Kemudian siapkan catatan jika dirasa ada perlu, tapi nanti di akhir sesi saya akan sampaikan nanti materinya akan saya berikan ke teman-teman dalam bentuk PDF. Nanti di akhir sesi akan saya sampaikan linknya. Kemudian saya sih menyarankan gunakan desktop supaya lebih gede karena banyak sekali detail-detail yang mungkin akan lebih terlihat di desktop seperti itu. Oke. Materinya 24 teori, 76% praktek, jadi ini nanti akan saya sampaikan dengan bahasa newbie, saya nggak akan ngomong terminologi susah, saya nggak akan ngomong bahasa-bahasa akademis. Yang jelas ini nanti saya harapkan mudah dipahami oleh siapapun, bahkan untuk yang merasa gagap teknologi, seperti itu. Tapi ini disclaimer-nya, materi yang disampaikan tidak menjamin peningkatan API dalam sehari, terutama bagi mereka yang hanya berapi-api mempelajari tapi enggan melakukan aksi. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Ini saya ada quote menarik teman-teman. Kebetulan ini materinya malam, jadi saya nggak merasa bersalah untuk menampilkan gambar itu. Bakso itu 97% daging. Itu menurut Mas Bambang. Mas Bambang itu ada di Monjali kalau di Jogja ya. Jadi sama materi ini juga kebetulan saya nggak ngomongin lagi teori yang macam-macam, ini semua daging yang bisa teman-teman aplikasikan langsung. Saya harapannya seperti itu. Tapi kalau misalnya nanti ada kekurangan atau ada yang bisa ditambahkan, saya terbuka sekali untuk itu. Oke, ini outline kita. Nggak banyak. Saya cuma akan ngomong branding for newbie, kemudian digital branding konsep, itu pun juga bukan hal yang bertele-tele yang ingin saya sampaikan. Saya pengen ngomongin sesuatu yang aplikatif untuk bisnis ini. Kemudian yang ketiga, tools. Tools itu nanti mungkin akan saya sampaikan, tapi nggak akan terlalu saya explore terlalu banyak. Karena saya harap, karena waktu yang mepet, jadi saya harap nanti teman-teman bisa mengeksplorasi sendiri, mengelaborate sendiri, nyoba sendiri di rumah. Dan itu semua free. Yang saya sampaikan malam ini semua free. Nanti kalau misalnya ada yang berbayar, pasti di situ ada tulis saya. Tapi pesan dari Bapak Yulianto Anggara Yuda, bikin yang free yang bisa dijangkau oleh semuanya. Seperti itu. Kemudian yang keempat, how to start. Jadi apa yang mesti teman-teman lakuin setelah menyelesaikan sesi yang pertama ini, sebelum kita nanti kalau misalnya ada waktu, diberi kesempatan, untuk ada di sesi yang kedua untuk melanjutkan apa yang kita omongin di sesi yang pertama ini. Teman-teman ada yang perlu ditanyain dulu nggak di depan? Kalau misalnya ada yang perlu ditanyain, silahkan langsung raise hand. Terbuka ya, nggak perlu nunggu kapan, atau silahkan juga teman-teman bisa ketik chat untuk bertanya. Oke, kalau misalnya nggak ada, kita lanjut. Kita ngomongin branding nih. Kita ngomongin branding, teman-teman pasti bukan kata yang asing lah, bukan kata yang asing. Branding. Sering banget itu kita dengar. Banyak orang yang ngomong, kamu harus nge-branding dirimu, bla 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 bla. Banyak banget coaching yang ngomong tentang hal ini. Tapi sebenarnya apa sih branding itu sendiri, itu kan? Itu yang sering nggak kita pahami. Nah,
saya pengen bertanya ke teman-teman nih, menurut pemahaman teman-teman semuanya, tolong saya meminta feedbacknya di chat box ya. Jadi apa sih yang dimaksud branding itu menurut pemahaman teman-teman selama ini? Saya pengen tahu dulu dari teman-teman. Oke, 5 menit ya. Boleh dibantu ya? Apa branding itu menurut teman-teman? Citra diri. Oke. Merek, oke. Terima kasih Dina, terima kasih Kak Roli. Ada lagi? Branding. Saya pikir ini bukan pertama kali saya menyampaikan. Sebelum-sebelumnya teman-teman pasti udah pernah menerima. Tagar diri, apalagi di tagar diri ya. Yang sesuatu yang pertama kali terpikirkan kalau menyebutkan sesuatu oke. Memperkenalkan oke. Profil oke. Ada lagi? Masih ada waktu? Oke. Udah nggak ada? Mengkomunikasikan. Ini jawabannya orang advertising. Ini jawabannya. Oke. Pandangan orang lain terhadap profil kita oke. Proses untuk membuat orang lain mengetahui siapa kita oke. Ciri khas oke. Thank you Kak Dani. Thank you Emon. Thank you Ata. Pencitraan diri branding. Oke. Mbak Tanti. Oke. Jadi kalau misalnya mau berbicara tentang branding itu apa? Teman-teman kalau misalnya search sekarang di search engine yang teman-teman pakai ya, Google lah, katakanlah seperti itu. Jadi branding itu banyak banget. Jadi ternyata di dunia branding sendiri, di dunia periklanan sendiri, di dunia advertising sendiri, agamanya itu banyak-banyak teman-teman. Jadi mereka punya sekte-sekte sendiri yang masing-masing punya terminologi sendiri tentang branding dan lain sebagainya. Oke. Banyak banget. Jadi saya nggak pengen ngomongin itulah. Saya pengen saya nggak ngomongin itu salah, nggak. Tapi saya pengen menyampaikan dengan sesuatu yang mungkin aku harap lebih bisa diterima oleh teman-teman. Ya, ini saya punya gambar. Selling itu seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman melakukan selling, itu teman-teman akan berbicara saya agent hebat. Ini kalau teman-teman melakukan selling. Nizar minta maaf ya kalau fotonya mirip kamu ya. Oke. Kemudian yang kedua, nah ini advertising. Apa sih advertising itu? Advertising itu ya seperti itulah. Saya agen hebat. Dia akan ngomong itu di mana-mana dan berkali-kali. Itu advertising. Oke. Kemudian kalau ini public relation. Jadi kita udah mengenal sales, selling, kemudian advertising, kemudian ini public relation. Kalau public relation itu melibatkan orang lain untuk mengatakan, percayalah, dia agen hebat. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir ini apa yang sebenarnya yang sepertinya akan mudah kita pahami sebagai branding. Nah, ketika ada orang yang mengatakan di depan Nizar tadi, saya tahu kamu agen hebat dan berpengalaman. Itu berarti brandingnya seorang Nizar terhadap si wanita itu atau terhadap siapapun berhasil. Nah, jadi branding itu apa? Pertanyaannya kan itu ya. Pertanyaannya itu. Oke. Dari banyak banget tadi istilah-istilah terminologi branding dan lain sebagainya. Saya jujur aja ketika menjadi orang iklan, ketika menjadi orang branding, saya agnostik. Jadi agnostik, saya tidak punya satu acuan tertentu, yang saya harus ikuti, enggak seperti itu. Dan oke, kali ini saya pengen merangkum seperti ini. Branding itu adalah proses dari perpaduan ilmu dan seni yang bertujuan untuk mempengaruhi persepsi
terhadap suatu produk, baik berupa barang, jasa, atau diri seseorang. Jadi, saya sampaikan kuncinya adalah di ilmu dan seninya, dan juga mempengaruhi persepsi. Itu yang penting, mempengaruhi persepsi. Jadi bisa jadi persepsinya berbeda, tapi karena kita melakukan branding, kita melakukan satu proses branding. Sorry. Sebentar. Ubud, no. Ubud, go. sorry. Ubud, no. Go away. Oke. Sorry. Govi excited banget kalau dia lagi ngobrol di depan kayak gini, dia seneng banget. Oke, saya lanjut ya. Jadi saya ulangi lagi, branding itu proses ya teman-teman. Bukan suatu tindakan atau bukan suatu pekerjaan yang sekali kemudian selesai, enggak. Tapi suatu proses. Proses yang melibatkan ilmu dan seni yang ujung-ujungnya yaitu mempengaruhi persepsi seseorang. Seperti itu. Saya punya contoh yang ini semoga juga bisa membantu teman-teman memahami lebih lanjut tentang branding. Sekali lagi, saya minta teman-teman memberikan feedback kepada saya. Kalau teman-teman melihat gambar sepatu seperti ini, menurut teman-teman, gimana kualitasnya, gimana modelnya, dan ketika ini sepatu dijual dengan harga 800.000 atau 1 juta lah, teman-teman mau beli nggak? Saya minta feedback ya teman-teman. Gelap, oke. Beli kekinian. Itu out of the box. Oke. Enggak, oke. Enggak ada merek, oke. No, oke. G-spot gitu. Oh, enggak, tidak, enggak jelas. Utapes, Arema, oke, Utapes. Ada lagi? Oke. Enggak ada yang beli ya. Kecuali Dani. Dani ini memang out of the box ya. Sebenarnya nggak boleh masuk ke kelas ini sebenarnya. Ilmunya udah cukup banget ya. Oke, abal-abal. Oke. Thank you feedbacknya. Oke. Kebanyakan teman-teman ngomong nggak mau ogah dan lain sebagainya, nggak jelas dan lain sebagainya. Tapi saya pengen lagi teman-teman kasih feedback ke saya. Kalau misalnya sepatu ini ada seperti itu. Apa yang teman-teman pikirkan ketika sepatu itu dijual seharga 1 juta kemudian didiskon jadi 800.000? Oke, beli 2. Oke. KW atau ori, Masya Allah. Ini Maria ini mungkin Maria ini kan orang Jogja teman-teman. Jadi dia ini mungkin sering main ke Jalan Mataram. Jadi di Jalan Mataram itu banyak banget brand-brand sepatu yang seperti itu, tapi ternyata ori. Jadi mungkin ada sedikit trauma mungkin. Buat kado boleh. Oh, ini siapa sih? Maria Damayanti atau Maria Fatmawati yang tadi? Oke, thank you feedbacknya. Termasuk, koneksinya Pak Janmo. Ya, inilah teman-teman kan bisa melihat kan. Ketika tadi ini barangnya sama, gambarnya sama, tapi saya sampaikan, saya munculkan pertama nggak ada brand. Kemudian ketika ada, ya apa sih kalau nyebut? Kebetulan saya bukan Nike minded ya. Logo. I see. Logonya Nike itu apa nyebutnya ya? Ada yang penggila Nike nggak? Itu dia ada namanya. Oke. Apalah itu ya. Saya nggak di-endorse juga sama Nike. Ini membuktikan bahwa branding itu adalah mengenai persepsi, teman-teman. Jadi bukan soal barangnya seperti apa kita lihat, nggak, tapi itu lebih ke masalah persepsi aja. Barangnya kan sama, toh itu tadi. Oke. Sekali lagi kalau misalnya ada pertanyaan silahkan langsung raise hand boleh kalau misalnya mau bicara atau teman-teman ketik di chat box. Oke? Saya lanjutkan boleh ya? Oke. Kemudian setelah kita tahu pemahaman dasar tentang apa sih branding itu, kemudian saya pengen ngomongin tentang tujuan branding. Nah, tujuan branding itu ini teman-teman.
Jangan bertanya juga ini teorinya siapa ya, karena ini teorinya banyak orang, saya tangkap jadi satu. Jadi saya agnostik kalau ngomongin masalah teori branding. Oke. Yang pertama, dikenal dan dipercaya. Itu adalah suatu keharusan. Jadi intinya adalah customer atau klien atau calon nasabah kita itu hanya akan membeli produk yang sudah dikenalnya. Begitupun juga ketika teman-teman di antara jajaran pemasar yang lain, tentu seseorang akan mendatangi orang yang sudah dikenalnya untuk membeli polis. Seperti itu. Kemudian yang kedua, mengkonfirmasi kredibilitas. Jadi, teman-teman masih ingat tadi terminologi saya katakan di depan, branding adalah proses. Jadi, begitupun juga kredibilitas tidak dibangun dalam sekejap, melainkan melalui serangkaian proses. Oke. Kemudian yang ketiga, membangun loyalitas. Ketika loyalitas terbangun, artinya kita membuka peluang bagi datangnya kesempatan bisnis baru. Kenapa enggak? Contoh yang paling gampang apa? Referensi. Ketika orang sudah loyal sama kita, tanpa kita minta pun tiba-tiba akan datang. Seperti itu. Kemudian yang keempat, ada kedekatan emosional, menciptakan kedekatan emosional. Nah, kita semua tahu bahwa proses penjualan itu selalu diwarnai dengan kedekatan emosional. Itulah kenapa saya dulu ketika awal kali menjadi agent selalu dibilang, mana ring satumu. Oke, saya tahu arahnya kemana. Oke. Dan yang kelima, nggak keluar ya? Oke. Yang kelima, yang tidak kalah pentingnya adalah growth ya teman-teman. Jadi bagaimanapun juga dalam suatu bisnis yang kita lihat sampai mana kita bertumbuh. Apakah kita bertumbuh atau kita stuck di satu posisi. Seperti itu. Ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Oke. Saya lanjut. Nina tolong dibantu kalau misalnya ada yang nanya di chat ya. Kata reset. Oke. Saya lanjut ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah karakteristik branding yang sukses. Karakteristik branding yang sukses. Ini bukan patokan mati, enggak. Cuman ini kesimpulan dari beberapa branding yang sukses itu harus seperti ini, teman-teman. Yang pertama, target market yang spesifik. Kemudian yang kedua adalah janji yang pasti. Ketiga, menciptakan keunikan. Keempat, konsistensi, dan lain sebagainya. Yang pertama, kita bahas. Realistis saja kita nggak mungkin, teman-teman, untuk merangkul ke semua target market yang ada. Jadi ada baiknya ketika kita melakukan proses branding itu kita sudah mulai menajamkan. Ini mau kita bawa kemana nih? Karena nanti kalau misalnya kita berbicara tentang strategi di session kedua, target market itu akan mempengaruhi media apa yang kita gunakan dan seperti apa, bahasa apa cara yang akan kita sampaikan. Itu seperti itu. Atau misalnya, kalau misalnya teman-teman pernah tahu gimmick apa gitu. Mungkin di satu level sebagai contoh, di satu level mungkin mereka price sensitive atau membanding-bandingkan banget namanya harga. Sehingga di situ mungkin oke, kita bisa kasih gimmick dia misalnya cashback lah, atau misalnya apalah kayak gitu. Tapi mungkin ada di segmen yang lain yang dia nggak peduli dengan harga, teman-teman. Selama dia nyaman dengan produknya, selama dia nyaman dengan pemasarnya, berapapun akan dibeli. Seperti itu. Oke? Yang kedua, janji yang pasti. Jelas. Jangan pernah ngomongin yang nggak pernah kita bisa tepatin. Seperti itu. Ya, bukan berarti kita nggak boleh berjanji, nggak. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, pasti. Keunikan terhadap kompetitor. Come on. Kita di sini ada berapa pemasar? Di ruangan ini aja ada 39. Bayangin ketika 39 orang membuat branding yang sama. Misal katakanlah membuat status yang sama, misal katakanlah seperti itu.
Atau misalkan ngomongin sesuatu yang sama. Sometimes oke, seperti itu. Tapi kalau terus-terusan seperti itu, kemudian ada pertanyaan besar adalah ini branding untuk dia personal atau branding untuk si produk itu. Nah, ini tolong teman-teman juga mulai kaji ya. Jadi unik, jadi harus berbeda. Berbeda itu nggak harus totally different, nggak. Nanti ketika kita ngomongin strategi, kayak apa sih kita membuat sesuatu yang berbeda tapi tanpa harus keluar effort yang banyak. Itu akan disampaikan. Kemudian yang keempat, konsisten. Jadi nggak mungkin juga kita cuman sekali 2 kali bikin status di sini di sosial media dan sebagainya, kemudian minggu depan udah enggak lagi. Enggak juga, enggak seperti itu. Atau mungkin diulang-ulang. Jadi di kelas di Malang, di kelas di Yulianto Anggara Yuda, saya pernah ngomong kita bikinlah hari Minggu sampai hari Sabtu itu kita bikin schedule kita mau blast apa atau kita mau publish apa. Tapi ternyata materinya sama. Enggak seperti itu juga kali. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang Purcinta, misalnya hari ini kita ngomongin tentang Purcinta ada cashback. Ini kebetulan hari Kamis. Nah, minggu depan, hari Kamis lagi, jadwal kita ngomongin Purcinta lagi. Ya jangan ngomongin cashback lagi kalau bisa. Atau kalau misalnya ngomongin cashback dengan cara atau kemasan yang berbeda. Jadi nggak bosen juga gitu loh. Tapi terus ada, terus konsisten, terus dibikin seperti itu. Saya nggak bercerita banyak tentang strateginya. Kemudian yang kelima adalah storytelling. Saya ingat banget waktu itu oleh orang yang merekrut saya, leader saya tercinta, Atta, banyak-banyakin cerita, Mas. Banyak-banyakin cerita. Kalau misalnya nggak punya cerita, pakai cerita orang lain, Mas. Ya, itu benar. Jadi, memang ini bukan cuma di Indonesia, ternyata dimanapun namanya storytelling itu masih sangat menjual. Nah, storytelling apa yang mau kita jual, itu kembali ke nomor 1. Market spesifiknya seperti apa. Ada orang yang seneng banget di satu level tertentu, dia seneng sinetron. Sorry ya, bukan saya anti ya, cuman kebetulan secara personal saya nggak nonton aja gitu. Jadi kalau misalnya seperti itu, ya kita ngomongin sinetron, jangan ngomongin Netflix. Ketika kita ngomongin atau misalnya update status atau memberikan informasi yang tentang Netflix, ya mereka nggak nyampe. Begitu juga sebaliknya. Nah, tapi itu kita sampaikan dengan cerita. Seperti itu. Salah ya? Oke, yang keenam, komunikasi 2 arah. Saya agak susah awalnya untuk menerjemahkan. Ini bahasa aslinya engage ya. Jadi, branding itu yang sukses itu harus bisa mengajak orang untuk berbicara, untuk memberikan feedback seperti apa dan lain sebagainya. Apa yang mereka mau. Jadi kita juga tahu seperti apa konsumen kita yang mereka sebenarnya inginkan. Seperti itu. Dan yang ketujuh adalah otentik. Nanti di strategi yang saya sampaikan akan saya sampaikan lagi kenapa kok harus otentik seperti itu. Oke, ada pertanyaan di sini? Nina, ada pertanyaan di chat? Ada. Oke. Oke. Dani pertanyaannya dijawab sendiri. Oke. Dan kita nggak boleh ngomong bahasa-bahasa kayak gitu dan ngomongnya bahasa awam kan seperti yang saya janjikan di depan ya. Oke, saya lanjut ya teman-teman ya. Sekarang saya mau ngomongin kenapa sih branding itu penting di dunia digital gitu kan. Kenapa branding itu penting di dunia digital. Sebelumnya saya pengen teman-teman feedback ke cerita waktu BOP dulu. Atau teman-teman masih ingat bahwa bisnis kita ini kan bisnis apa? Bisnis aktivitas ya. Ini quote-nya Nadia beberapa hari yang lalu. Jadi bisnis kita ini bisnis aktivitas. Artinya semakin banyak aktivitas, semakin banyak juga kemungkinan untuk apalah yang dibilang 10:1, kalau recruiting itu 100:10 dan lain sebagainya. Nah, coba bayangkan kalau misalnya teman-teman sendiri,
Ini adalah gambaran saya ketika teman-teman melakukan sendiri, katakanlah sehari menjalankan bisnis ini 8 jam lah, nggak usah muluk-muluk. 8 jam. 8 jam ini yang berhubungan dengan komunikasi dengan orang dan lain sebagainya. Di luar harus submit SPAJ dan lain sebagainya, bukan itu ya. Tapi yang intens untuk berkomunikasi dengan seorang. Oke, katakanlah satu hari teman-teman 8 jam. Punya waktu. Menyediakan waktu. Menginvestasikan waktu. Kemudian teman-teman ternyata punya tim. Punya tim yang kebetulan ini masih pada part-time. Jadi mereka punya kesempatan cuma 2 jam per hari masing-masing. Di situ timnya ada 8, teman-teman punya 8 jam, artinya teman-teman punya, kayak hitunganku, oh ya benar, 24 jam sehari. Artinya teman-teman satu tim itu untuk mengerjakan bisnis ini 24 jam. Nah, bayangkan ketika teman-teman melakukan branding di era digital, dengan cara kita nanti, itu teman-teman punya waktu untuk bisnis presence atau apa ya, presence itu teman-teman selalu ada untuk bisnis ini, itu 24 jam lah teman-teman. Jadi digital presence itu adalah sales kita 24 jam. Contoh kata, oke, ketika teman-teman misalnya jam 9, jam 10 udah harus tidur. Kemudian tiba-tiba ada orang yang pengen tahu informasi. Nelpon, WhatsApp, kemungkinannya kecil banget. Tapi dengan adanya digital presence kita ada di dunia digital, kapanpun mereka membutuhkan informasi, mereka bisa akses. Kerennya lagi, kalau misalnya semua tim teman-teman melakukan itu, ini multiply yang luar biasa. Dengan tim yang sama tadi, melakukan hal yang sama, itu dalam satu hari, itu teman-teman punya 216 jam. Ini suatu hari yang luar biasa. Dan ini adalah daya ungkit bisnis kita kalau kita mengatakan bahwa bisnis kita adalah bisnis aktivitas. Seperti itu. Oke. Ini gambarannya untuk masuk ke kenapa sih kok kita harus going digital seperti itu. Bagi saya sendiri, saya percaya bahwa aset digital itu adalah bagian dari investasi bisnis ya teman-teman. Jadi saya sudah pernah menjalankan ini dan saya pernah merasakan sekali. Saya nggak punya toko, tapi saya tetap punya omset. Saya nggak perlu ngebayar kontrakan ruko atau bahkan beli ruko. Saya nggak perlu bayar pajak keamanan dan lain sebagainya, nggak perlu bayar apalah tetek bengeknya. Tapi saya punya aset digital seperti itu. Nah, tentunya nggak ada investasi atau aset yang dibentuk gratis seperti itu. Nah, untuk itu teman-teman siapin aja untuk menyiapin aset digital kita ini, paling nggak siapin budget 1M. 1M-nya itu bukan duit ya teman-teman ya, tapi mau, itu aja. Kenapa? Karena saya percaya bahwa tidak ada yang tidak bisa. Yang ada hanya mau atau tidak melakukannya. Dulu mungkin kita pun juga nggak pernah bisa terbayang untuk bisa melakukan seperti ini ya teman-teman ya. Tapi karena kondisi, karena keadaan, akhirnya hal seperti ini sudah hampir menjadi hal yang biasa. Oke, itu part 1-nya. Silahkan saya buka dulu pertanyaan. Thank you Anisinam. Materinya yang di komen, bukan slide-nya. Saya buka line buat pertanyaan. Silahkan yang mau bertanya langsung atau mau. Saya kalau nggak ada feedback justru agak ini nih, udah nggak bisa ngelihat mukanya semua, nggak ada feedback. Oke. Saya lanjut ya, saya izin lanjut ya. Oke. Teman-teman, saya pengen nyeritain konsep apa sih yang pengen saya tawarin buat kita ngebangun aset digital kita. Jadi saya yakin teman-teman kan nggak pengen kan yang namanya tiap hari harus menceritakan satu hal
yang sama berulang-ulang ke orang yang berbeda, nggak pengen artinya begini, artinya bukan teman-teman nggak mau ya, tapi kalau misalnya ada sesuatu yang bisa dilakukan secara otomatis, kenapa enggak, kan seperti itu kan. Itu yang pengen saya tawarkan ke teman-teman. Saya bikin simpel aja seperti ini teman-teman. Jadi saya pengen jelasin ini flow yang pengen kita bangun. Ini flow yang kita bangun. Jadi ini yang selama ini kita lakukan teman-teman. Kita mencari leads dengan traffic source seperti ini. Chat, sosial media, direct link, mungkin kalau misalnya kita udah punya website, dan seterusnya. Tapi mungkin 2 atau 3 di sebelah kiri ini aja yang sering kita lakukan. Saya pengen ngajak teman-teman, mulai sekarang ayo kita bangun web. Jadi kenapa sih kok harus bangun web gitu? Jadi ceritanya begini, banyak banget yang kita bisa lakukan dengan web itu kita teman-teman. Jadi kita bisa, ya itu tadi, ketika kita ngomongin branding, berapa lama sih status WhatsApp kita bertahan? 24 jam? Oke. Berapa banyak orang yang bisa melihat status WhatsApp kita? Orang yang nggak ada di phone book kita, nggak bisa. Belum lagi kalau misalnya kita lagi benci sama seorang, kita blok dia. Seperti itu. Tapi dengan web, possibilities-nya kemungkinannya jauh lebih gede. Bahkan orang yang belum pernah kita kenal pun, selama dia punya interest yang sama, punya ketertarikan yang sama, dia bisa datang loh ke tempat kita. Melalui misalnya organic search, atau misalnya nanti ada satu cara yang saya ajarin ke teman-teman dengan cara blog walking. Kalau misalnya kita punya web, kita bisa jalan-jalan ke blognya orang, kita meninggalkan komen di sana, meninggalkan nama kita di sana, nama brand kita di sana, dengan harapan apa? Dengan harapan mereka akan berkunjung ke web kita. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, dari cara-cara yang selama ini mungkin belum teman-teman lakuin, yaitu email marketing. Email marketing ini bagian dari yang penting dari sebuah digital branding teman-teman ya. Jadi nanti di situ kita akan secara reguler akan menyampaikan kepada orang yang atau misalnya leads kita atau misalnya target market kita tentang apa sih yang kita pengen sampaikan ke mereka, informasi apa atau penawaran apa atau ada sesuatu yang baru seperti itu. Nah, web itu sendiri apa sih yang harus ada di sana? Atau harus buat apa web itu? Jadi web itu yang pertama dia bisa memberi value. Yang kedua bisa menciptakan persona. Yang ketiga bisa kredibilitas, feedback, dan kumpulkan leads. Itu yang penting teman-teman. Jadi selama ini pun kita kan selalu diminta untuk mana? List namamu mana? Setiap kita goal setting selalu kita diminta list nama, kemudian dan kita baru tersadar bahwa iya list namaku habis juga ternyata. No, kalau misalnya dengan web, kemungkinannya untuk mendapatkan list nama yang jauh lebih besar, yang di luar jangkauan kita, yang di luar circle kita, itu gede banget. Seperti apa caranya? Bikin webnya dulu. Seperti itu. Oke, nah kemudian kita berbicara leads. Kalau kita berbicara leads, artinya saya harus berbicara ini adalah zaman atau era di mana yang paling mahal itu adalah bukan lagi emas ternyata teman-teman, adalah data. Jadi disitulah yang harus kita mulai kumpulkan dari sekarang. Data apa? Setidaknya misalnya telepon, email, kemudian nanti ketika teman-teman mulai bermain dengan traffic ad atau paid ad atau paid review, teman-teman membutuhkan yang namanya pixel. Itu semua yang tidak bisa dilakukan di yang 3 di sini. Tapi oke, sebentar ya. Tapi ini bisa kita lakukan melalui web kita. Seperti itu. Ini semua bisa kita lakukan secara otomatis. Meskipun memang follow up ini memang harus kita lakukan secara personal seperti yang sebelumnya kita lakukan. Tapi setidaknya kan
nggak ada lagi yang namanya cerita ada orang ngebaca, teman-teman pernah nggak sih ada orang ngebaca statusnya teman-teman, teman-teman tahu dan dia nggak ngapa-ngapain dan teman-teman nggak mendapatkan apa-apa dari situ. Nah, tapi kalau dengan web, hal semacam itu bisa dihindari seperti itu. Oke, di mana? Oke, Mbak Dina tanya langsung aja. Mbak Dina silakan tanya, udah ku buka. Iya. Ya, Mas Aang. Hai. Ini bertanya tidak selalu untuk dijawab loh ya. Oh ya, oke. Nah, tadi kan di informasi tadi kan kamu ada slide tuh ya. Oke. Kita 8 jam kerja ya untuk bisnis kita gitu loh. Terus udah gitu keberhasilan kalau kita banyak aktivitas, nah itu menentukan. Nah, pertanyaannya nih. Sebagai leader, kadang-kadang tuh kan di zaman era seperti ini kan kita harus belajar sesuatu hal yang baru. Yes. Ya kan? Nah, yes. Kadang-kadang belajar ini, belajar itu, belajar itu gitu supaya bisa semuanya. Akhirnya follow up-nya, edukasinya jadi kurang waktu gitu loh. Karena terlalu banyak yang pengen serba bisa. Contoh kayak misalnya kemarin coba bikin Bitly lah, terus akhirnya coba bikin video pas challenge untuk branding lah gitu. Akhirnya tiba-tiba udah malam aja aktivitas untuk follow up, info-info ke nasabahnya jadi nggak terkontikan gitu loh. Nah, kalau Mas Aang sendiri kan udah pinter dari sebelum join Prudential ya. Nah, gimana tuh dengan kita-kita yang memang baru? Apakah memang kita wajib untuk belajar atau kita bisa delegasikan ke orang lain? Atau mungkin nih kayak ke agent yang emang dia udah pinter gitu, IT-nya kita berdayakan aja. Atau kita yang sendiri nih yang wajib bisa gitu loh. Gimana tuh Mas Aang supaya jadinya udah bisa delegasi. Kalau aku sih selama ini berpikirnya aku mendelegasikan, tapi ngajarin ke agent itu kan butuh ini juga kan, butuh sesuatu hal yang ya lu wajib bisa, atau yaudah deh nanti gue bantuin, atau misalnya lu ada nggak orang yang bisa gitu. Apakah kita perlu pakai konsultan marketing yang kita hire atau seperti apa tuh? Itu sih pertanyaan aku. Kakak Dina butuh konsultan branding. Thank you. Thank you. Ini pertanyaannya bagus banget. Thank you. Itu pertanyaan bagus banget. Tapi teman-teman harus ingat ya, Mbak Dina harus ingat ya. Tukang rambut itu nggak bisa motong rambutnya sendiri loh. Maksudnya apa? Maksudnya nggak harus semuanya kita lakuin sendiri. Nggak harus kita semua lakuin sendiri. Ada yang namanya jasa outsourcing dan lain sebagainya. Tapi ada hal-hal yang kira-kira kalau bukan kita yang melakukan, itu berasanya beda. Karena ini kita berbicara tentang personal branding ya. Kita berbicara tentang kayak apa sih? Siapa sih? Jadi ketika kita ngomongin persona, itu sebenarnya Dina itu pengen dilihat orang seperti apa sih? Nah, itulah persona. Dan apakah orang lain bisa mewakilkan apa yang ada di pikirannya Dina tentang hal itu? Belum tentu. Tapi bisa jadi iya. Ketika Dina bisa mendelegasikan itu dengan baik, bisa jadi dieksekusi dengan baik. Dan lain sebagainya. Kalau berbicara masalah teknis, nanti harus bikin web dan lain sebagainya, terserah. Jadi nggak ada sesuatu yang ini harus dilakukan sendiri, enggak. Tapi memang ini challenge juga dari Yud, gimana caranya aku bisa ngajarin sesuatu ke teman-teman yang ini ibaratnya tanpa effort lah gitu. Jadi teman-teman yang even gagap teknologi sekalipun itu bisa melakukannya. Seperti itu. Jadi jawabanku itu Dina. Jadi untuk hal tertentu boleh, tapi aku harap untuk hal tertentu tetap dikerjakan sendiri. Seperti itu Dina. Thank you. Oke. Mbak Tanti, aku nggak paham nama-namanya. Iya memang, yang penting tuh prakteknya memang. Oke. Kakak Dir udah live, ada meeting yang lain. Oke. Oh, bahasanya terlalu tinggi ya? Oh,
Oke. Aku coba dengan bahasa yang awam ya. Kalau misalnya ada bahasa yang terlalu di awang-awang, saya langsung ini ya, dikasih tahu ya. Saya butuh feedback juga seperti itu. Oke, boleh saya lanjut teman-teman? Jadi ini tadi flow-nya adalah kita bikin web, kemudian kita manfaatkan traffic untuk ke web kita dengan apa yang kita punya, yaitu chat, sosial media, kemudian direct link, kemudian nanti akan diajarkan bagaimana adanya organic search, blog walking, dan email marketing. Dan mungkin ketika teman-teman merasa bisnisnya harus mulai di scale up, mungkin bisa pakai paid advertising atau paid review. Saya jelasin dikit aja, paid advertising itu adalah misalnya kayak Facebook Ads atau AdWords ya teman-teman. Mereka punya karakteristik yang berbeda-beda. Jadi Facebook Ads itu seperti apa, AdWords itu seperti apa. Kalau untuk insurance saya lebih prefer dengan AdWords karena agak nggak cocok lah kalau pakai Facebook Ads. Kecuali kalau teman-teman pengen cuma sekedar dikenal atau oh iya si A ternyata si A itu ini atau si A sering sharing ini dan lain sebagainya. Itu oke. Tapi kalau untuk adanya suatu pembelian istilahnya ada dia mengambil produk kita, kayaknya enggak deh, bukan di situ. Jadi tahapnya Facebook Ads itu bukan decision seperti itu. Kemudian paid review itu misalnya teman-teman punya teman selebritis atau misalnya teman-teman punya nasabah yang pernah klaim. Nah, meski tentunya nggak dibayar kalau kayak gitu. Itu minta aja testimoninya dia seperti itu. Oke, slide-nya masih panjang. Saya boleh lanjut ya. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan raise hand aja, nanti Nina bantu buat kasih tahu ke saya. Oke, beri value, persona, kredibilitas, feedback, dan yang terpenting adalah kumpulkan leads. Jangan mau rugi ya teman-teman ya. Harus ada sesuatu yang kita terima dari situ. Oke, kita berbicara sekarang tentang website. Website itu ada dua macam kalau misalnya gimana caranya bikinnya gitu ya. Yang pertama berbayar, yang kedua saya buka aja semuanya, dua gratis. Jadi seperti yang teman-teman lihat, yang berbayar ya dengan tentu akan terlihat lebih profesional dan lain sebagainya. Kuncinya mungkin lebih ke yang berbayar menggunakan domain sendiri, mungkin itu bisa namanya teman-teman, misalnya kemarin Jan Mosaki udah beli janmosaki.com dan lain sebagainya. Kalau saya sendiri pakai aangprima.com dan lain sebagainya. Atau misalnya saya pakai nama brand saya, misalnya sahabatkeuangan.com dan lain sebagainya. Nah, kalau gratis itu nggak bisa dipakai. Cuman kalau misalnya berbayar tuh biasanya agak ribet teman-teman. Jadi ada sedikit pengetahuan teknis, sedikit aja. Dan itu pun sebenarnya kalau misalnya mau ya suruh orang buat ngerjain, bahasa kerennya outsourcing boleh lah, semacam itu. Kemudian kalau yang gratis itu relatif lebih gampang ya, nggak tahu kenapa ya. Tinggal drag and drop, kemudian ya saya katakan nggak perlu punya yang berbayar dulu, nggak perlu punya domain sendiri, nggak perlu punya hosting dulu. Yang gratis itu sudah cukup kok untuk memulai branding kita, memulai proses branding kita. Daripada cuman stuck, cuman pasang status, kemudian kok nggak ada yang nyamper ya dan lain sebagainya. No, ini udah cukup untuk memulai. Teman-teman bisa baca sendiri kekurangannya. Saya akan lanjut. Nanti kalau misalnya ada materi yang kurang jelas bisa dilihat di PDF-nya ya. Nanti akan saya share ke teman-teman semuanya. Saya nggak ada opsi untuk ngomongin yang berbayar ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya mau bikin yang berbayar nanti bisa discuss langsung dengan saya in personal. Saya pengen sharing di sini adalah membuat website yang free yang saya katakan tadi udah cukup kok sebenarnya untuk memulai proses branding kita. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada beberapa penyedia layanan yaitu Google Site, WordPress, Weebly, Wix, Telegram, dan sebagainya. Dari atas ke bawah, kalau boleh saya bilang itu adalah rekomendasi saya. Jadi yang pertama saya rekomendasikan adalah Google Site. Kenapa Google Site? Nanti teman-teman di belakang ada jawabannya.
Kemudian yang kedua adalah WordPress. Jadi WordPress itu ada yang berbayar ketika kita hosting di tempat kita sendiri, pakai domain kita sendiri, tapi ada juga yang free ketika kita pakai wordpress.org. Kemudian yang ketiga ada Weebly, yang keempat ada Wix, itu yang saya katakan tinggal drag and drop dari Google Site pun juga seperti itu ya, juga drag and drop. Kemudian yang kelima mungkin secara prioritas di bawah, tapi saya sering menggunakannya. Teman-teman Malang, mungkin teman-teman Malang sering lihat ya kalau misalnya saya sharing linknya YouTube training itu pakai Google, pakai Telegram. Jadi pakai Telegram, ada alamatnya, bisa saya share, bisa saya kasih konten, bisa saya kasih teks, bisa kasih link, bisa saya kasih gambar, bisa saya kasih video. Cukup untuk sebuah web. Dan itu bisa bikinnya itu sama tiduran di handphone udah sangat bisa. Seperti itu. Next, kita udah ngomongin tentang website. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, kemudian kita ngomongin mau diapain, mau diisi apa gitu. Nah, ini saya sampaikan ke teman-teman bahwa hukumnya di dunia digital itu adalah content is the king. Teman-teman mungkin pernah mendengar istilah ini ya. Jadi content is the king. Mesin pencari ketika teman-teman mencari di Google misalnya, googling ya bahasanya, atau apalah. Konten yang related dengan apa yang teman-teman cari itu selalu akan ada di atas. Dan itulah konten yang dinilai baik oleh mesin pencari. Nah, kemudian seperti apa sih konten yang baik itu? Untuk awal, saya sarankan kepada teman-teman lupakan seperti apa konten yang baik itu. Konten yang baik itu untuk sekarang adalah konten yang bisa dideliver kepada calon nasabah kita, dipahami oleh calon nasabah kita, dan akhirnya calon nasabah kita bilang, oke, Mas, saya ambil polis. Nah, itu konten yang baik. Nah, oke. Di sini saya cuma pengen ngasih idea aja kayak apa sih konten itu seharusnya, atau bisa diisi apa konten kita itu. Yang jelas yang harus ada profil diri ya. Profil diri, gimana teman-teman bisa menjual diri kalau misalnya, Mbak Tuti lagi pengen istirahat. Oke. Profil diri yang pertama ya. Jadi teman-teman harus bisa menjual diri. Teman-teman bisa bedain kan tadi sales kayak apa, branding kayak apa, advertising kayak apa. Juallah diri teman-teman. Katakan apa pencapaian teman-teman dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah apa yang ada di pendapat teman-teman tentang apapun. Tentang kondisi terkini atau tentang apa. Kalau saya pribadi di web saya angprima.com. Karena saya ngomong di situ bukan cuma sebagai seorang financial planner ya teman-teman ya. Jadi saya katakan di situ saya adalah internet marketer, creative thinker, internet marketer, financial planner. Saya katakan seperti itu. Jadi saya akan ngomong yang related dengan itu semua. Saya akan ngomongin tentang dunia kreatif, saya akan ngomongin tentang financial planning, saya akan ngomongin tentang apalah yang menarik bagi saya, human interest atau apalah gitu loh. Bahkan kemarin sebenarnya ketika ini flashback sedikit beberapa hari yang lalu, ketika siapa namanya penyanyi itu yang meninggal itu Emon, Didi Kempot itu ketika dia meninggal beberapa hari sebelumnya itu saya sempat menulis konten tentang Didi Kempot itu mungkin fansnya atau diehardnya Dream Theater ya, karena apa istilahnya Didi Kempot itu dia punya The Crying of Broken Heart atau apalah gitu, dan itu ternyata ada di salah satu lagu yang famousnya Dream Theater gitu. Tapi akhirnya nggak jadi saya up karena kemarin Didi Kempot meninggal dunia seperti itu. Oke, saya nggak pengen ngelantur, waktunya terbatas. Kembali ke sini, konten idea. Di situ ada profil diri, pendapat Anda, tulisan-tulisan apapun. Jadi kemudian yang ketiga adalah kegiatan keseharian. Boleh. Kemudian yang keempat, informasi terbaru. Informasi terbaru ini bisa jadi dari bisnis Anda. Kemudian yang kelima, produk, solusi, opportunity. Anda mau menawarkan apa?
proteksi kesehatan kah? Atau apakah? Atau misalnya ada opportunity untuk bisnis lah, atau apalah, boleh, silahkan. Gayanya seperti apa, mau hard selling atau soft selling, terserah. Ini kan kembali ke persona apa yang ingin Anda bentuk. Jadi, ingin seperti apa Anda dikenal oleh khalayak atau target market Anda. Seperti itu ya. Jadi, kemudian setelah produk, solusi, dan lain sebagainya, di situ ada kontak ya teman-teman. Kontak jangan lupa. Saya pernah masuk ke satu web dan saya tertarik banget dengan tulisannya dan saya pengen membawa itu ke web saya pengen izin nih. Saya pengen izin untuk dalam tanda kurung aku pengen ngambil tulisannya dia dengan seizin dia. Tapi ternyata saya tidak menemukan alamat kontak di situ. Dan ya, seperti itulah. Kemudian jangan lupa ada feedback, teman-teman. Feedback ini bisa berupa apa? Macam-macam. Bisa berupa komen dari mereka atau misalnya teman-teman kasih form, kemudian mereka mengisi, itu semua feedback. Seperti itu. Oke. Jadi web itu sebenarnya nggak serumit yang kita pikirkan ya teman-teman. Yang rumit, yang lebih susah itu ketika kita harus memaintenance dari hari ke hari. Itu mungkin yang awalnya mungkin akan menyita waktu kita, tapi seiring berjalannya waktu nggak juga. Itu masalah kebiasaan aja. Seperti itu. Konsep dasarnya udah saya sampaikan semua, gimana kita bikin web dan lain sebagainya. Kemudian kita tadi awalnya kita harus datengin traffic dan lain sebagainya. Udah saya sampaikan semua, sampai ke idea untuk membuat konten, udah saya sampaikan. Sebelum saya lanjutkan ke part berikutnya, ada pertanyaan? Atau tambah bingung? Oke. Google Ads, oke. AdWords udah ganti istilah, oke. Kemudian endorse, oke. Paid review ya, oke. Kalau dari gratis terus migrasi dan berbayar dengan nama yang sama, kontennya bisa. Jadi jawaban untuk Maria Fatmawati. Ternyata malam ini ada 2 Maria yang hadir. Oke, ini jawaban untuk Maria Fatmawati. Kalau konten bisa, tapi kalau nama, oke. Sekarang sebagai contoh gini ya. Sebagai contoh kalau misalnya, jadi gini. Misal katakanlah Maria punya bikin web di Google Site, atau misal di WordPress lah yang lebih gampang buat contohnya di WordPress. WordPress itu penamaannya adalah misalnya mariafatmawati.wordpress.com seperti itu. Nah, ketika nanti Maria Fatmawati beli domain mariafatmawati.com, ya namanya otomatis nanti akan mariafatmawati.com. Tidak lagi pakai mariafatmawati.wordpress.com. Jadi ngapain orang kita udah punya pendek, kenapa harus pakai panjang kan seperti itu. Nah, jadi kalau nama pasti akan ganti. Tapi kalau konten bisa dimigrasi langsung. Kalau masih satu platform bisa dimigrasi langsung. Itu ya. Oke. Kemudian tapi kalau masalah nama nanti adalah secara teknis ada yang namanya redirection dan lain sebagainya, itu gampang lah. Itu bisa dilakukan. Oke. Yang gratis aja dulu, sepakat. Itu udah lebih dari cukup. Berbayar itu untuk bisa dapat domain dan hosting sendiri, boleh. Boleh. Memang seperti itu. Sobat Ambiar, selamat datang. Oke, saya dibantu nih. Godfather of Broken Heart, oke. Oke. Ya, oke. Thank you. Thank you tambahannya, Dani. Ada Google Witness ya, oke, benar-benar. Saya juga pakai. Kemudian ada lagi, ada nggak contoh kasus orang yang akhirnya mengambil polis setelah melihat konten kita di website? Aku sendiri nggak bisa ngasih contoh karena aku sendiri belum pernah mengalami seperti itu ya. Jadi
kan saya bilang tadi, ini kita sama-sama bangun ya, kita sama-sama membangun seperti itu. Dari awal kita masuk ke bisnis ini, saya sendiri kan diarahkan untuk direct selling seperti itu, belum melalui digital seperti ini. Tapi pada dasarnya harusnya bisa lah Ferry Gitaris, harusnya bisa. Nggak ada bedanya kok sama produk-produk lain, nggak ada bedanya. Cuman nanti step-stepnya aja yang mungkin agak berbeda seperti itu. Tapi saya katakan tadi di slide saya tadi ya Fer ya, bahwa follow up ini tetap dilakukan personal ya Fer, karena polis itu kan sesuatu yang personal seperti itu. Oke. Di chatbox udah full, udah lewat semua. Oke, saya pengen ngomongin yang untuk part selanjutnya adalah tools. Yang pertama, saya pengen teman-teman punya Google account. Kenapa sih saya masih berharap seperti itu? Karena saya masih ketemu loh orang yang nggak punya Google account tuh masih ketemu gitu. Saya katakan kenapa kok harus Google account, kok bukan Yahoo gitu. Karena Google account ini akan memberikan akses ke banyak fitur dan aplikasi yang sangat powerful. Jadi teman-teman nggak usah punya MS Word pun, kalau misalnya teman-teman punya Google account dan punya koneksi, selesai. Teman-teman nggak usah punya Excel pun, kalau misalnya teman-teman punya Google account dan koneksi, semuanya selesai. Bahkan sekarang untuk beberapa fitur bisa secara offline. Kemudian belum lagi di sini saya yang sering pakai ya, yang selalu pakai yang jelas adalah kalender. Kalender itu ini bisa menjadi jawaban buat Dina juga. Kita harus mulai sering strict dengan jadwal kita. Jadi kita mesti tight dengan jadwal kita. Salah satunya adalah dengan kalender, karena kalender yang berisik banget di HP akhirnya membuat kita untuk ngebuka dan ngelihat oke, ini udah saatnya aku move ke next schedule dan lain sebagainya. Kemudian Drive nanti akan aku kasih contoh, kemudian dan lain sebagainya. Google Keep juga penting buat bikin note-note pribadi. Kemudian ini jawaban buat Dani tadi, ini ada Google Business. Kalau misalnya teman-teman mau mencantumkan brandnya di lokal melalui Google Business bisa. Seperti itu. Ini adalah contoh yang saya bilang tadi, gimana saya memanfaatkan Google Drive. Jadi Google Drive ini tujuannya adalah mengorganisir berkas digital pribadi maupun tim. Ini bisa untuk save, share, dan collaborate gitu ya. Jadi saya membagi drive saya seperti ini. Salah satunya untuk Pro ini harus saya bikin rapih banget. Untuk saya bikin rapih banget karena apa? Saya mending capek di depan, tapi ke depannya akan mudah. Kemudian seperti ini di dalamnya Pro produksi ini ada ini. Jadi ini saya harus bikin detail seperti ini. Saya mending capek di depan, tapi ternyata nanti ketika saya cari gampang banget seperti itu, daripada saya masukin ke satu drive yang akhirnya nanti saya mencarinya susah seperti itu. Google Drive juga bisa untuk Google Form. Google Form tersimpannya di Google Drive. Kemudian yang saya ceritakan tadi, Google Drive juga bisa untuk Google Docs pengganti Word, kemudian Slide pengganti PowerPoint mungkin, dan Sheet pengganti Excel seperti itu. Next, saya ngomongin ke chat platform. Chat platform nggak terlalu banyak yang saya sampaikan ke teman-teman karena teman-teman udah sangat familiar dengan ini, apalagi yang di mobile ya, tapi salah satu yang saya sarankan ke teman-teman adalah mulai gunakan WA Business ya, seperti itu. Yang saya pengen sampaikan di sini, saya punya satu tools yang powerful banget untuk dipakai teman-teman ketika bekerja dari rumah di desktop. Saya yakin bekerja di desktop akan jauh lebih efektif daripada kita harus pegang handphone, apalagi harus texting ya teman-teman. Itu ada aplikasi yang namanya France ya, itu di Mac bisa, di Linux bisa, di Windows harusnya juga bisa. Windows saya belum pernah coba ya, kalau Mac sama Linux udah pernah coba. Teman-teman, kenapa kok saya merekomendasikan ini? Teman-teman punya chat platform apa? Itu masukin deh di satu tempat. Jadi teman-teman nggak perlu buka WhatsApp sendiri, nggak perlu buka Telegram sendiri, nggak perlu buka
Skype sendiri, nggak perlu buka Instagram DM sendiri, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini di satu tempat, all in one. Apalagi di situ juga bisa buat ngebuka Gmail, bisa buat ngebuka Google Calendar. Jadi kurang apa coba? Itu keseharian saya, keseharian kami yang saya ajarkan kepada Nina, kepada tim kami seperti itu. Jadi satu tempat bisa buat semuanya dengan aplikasi Friends. Dan ini free. Yang saya omongin sekarang ini semuanya free, kecuali nanti yang ada beberapa yang ada opsional dan lain sebagainya. Oke. Chat platform, saya pengen jelasin satu aja tentang WA Business. Kenapa sih kok harus WA Business? Jadi saya katakan sekarang saatnya pindah ke WA Business karena apa? Salah satunya adalah fitur, teman-teman. Fitur profil bisnisnya, fitur katalognya, fitur pre-editing text-nya, itu yang teman-teman bisa manfaatin. Mumpung ini masih free, Kemudian ke depan akan berbayar, I don't know. Gitu. Cuman pernah sempat ada wacana WhatsApp akan berbayar, tapi kita nggak tahu lagi. Nah, di gambar saya yang sebelah kiri ini teman-teman bisa ngelihat profil bisnis. Ini yang nggak kita temuin di WhatsApp biasa, kayak gitu ya. Kemudian kita bisa, kalau misalnya kita punya website, kita bisa tulis di situ, kemudian email kita, kemudian kapan, jam berapa kita bisa melayani mereka, dan seterusnya, di mana kantor kita, dan seterusnya. Kemudian di sini ada katalog ya teman-teman ya. Nah, ini cuman saya agak menyayangkan ini. Kemarin setelah update yang terakhir, katalog saya hilang semua. Saya nggak tahu kenapa. Entahlah. Saya restore juga nggak balik seperti itu. Saya nggak tahu. Jadi saya harus upload ulang katalognya. Ini settingnya, dan ini ada beberapa teman-teman kalau misalnya ngelihat ada beberapa yang bisa digunakan. Di sini ada, jadi away message, greeting message. Jadi ketika orang pertama kali masuk ke chat kita, dia akan ngerasa disambut karena tiba-tiba ada auto replay yang halo, selamat datang, saya akan segera membantu bla 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 dan sebagainya. Seperti itu. Itu cuma bisa digunakan di WA Business. Kemudian satu lagi saya pesenin sama teman-teman, saya lupa tulis. Saya minta banget kalau misalnya teman-teman mau melakukan branding, mau melakukan personal branding, mulai pisahkan mana yang bisnis, mana yang pribadi. Kalau perlu teman-teman punya 2 nomor deh. Nomor yang pribadi bisa untuk pakai WhatsApp biasa, nomor yang bisnis ya pakai akun bisnis. Karena apa? Karena itu mencangkut ke seperti apa teman-teman nanti pengen dilihat oleh orang lain. Oke, backsoundnya Bebira ya, sorry ya teman-teman. Tapi ini indahnya ini bisnis ini ya, kita bisa bekerja di rumah dengan backsound yang semacam itu. Oke, saya akan ngomongin masalah sosmed ya. Nggak banyak sih, standar aja. Sorry, ini tadi lupa nggak aku buang. Perhatiin aja yang di atas ya teman. Saya selama ini pakai yang 4 yang di atas. Saya selalu pakai page untuk bisnis dan personal untuk Facebook pribadi. Saya sekali lagi nggak mencampurkan itu. Karena apa? Karena tujuannya berbeda. Seperti itu. Sering banget ketika saya posting di page, itu akan saya repost atau apa ya, akan saya post ulang di Facebook personal saya. Itu lebih baik seperti itu daripada kita mencampurkan antara kita ngomongin tentang prudential, terus misalnya besok lagi kita ngomongin tentang politik yang nggak ada urusannya sama prudential, terus besok lagi kita ngomongin tentang harga cabai kok mahal, terus besok lagi kita ngomongin apalah dan lain sebagainya, mengeluh tentang COVID dan lain sebagainya. No. Bukan seperti itu ya teman-teman, ketika kita melakukan proses branding. Itu kenapa kok kita harus pisah antara personal dan bisnis, seperti itu. Kemudian Instagram pun seperti itu ya teman-teman. Instagram pun teman-teman harus pakai yang bisnis ya. Jadi harus mulai membiasakan bagaimana menganalisa data. Orang yang masuk ke Instagram kita itu dari mana aja sih, audiensnya seperti apa, tingkat usia seperti apa, dan seterusnya. Itu semua cuman bisa kita dapat data-data itu di
business account, Facebook page, Instagram bisnis, seperti itu. Dan itu nggak ada di personal, seperti itu. Itu sih kalau misalnya ngomongin sosmed, teman-teman juga udah akrab semuanya. Oh iya, saya satu lagi. Teman-teman harus cermat memilih untuk sosmed mana yang teman-teman pakai, teman-teman hindari. Misal, kalau saya pribadi yang lagi booming TikTok nih, tapi saya jujur saya nggak pakai. Karena apa? Karena saya ngelihat marketnya TikTok bukan market saya. Seperti itu. Ini pendapat saya pribadi loh, pendapat saya pribadi. Pendapat ini bisa berbeda. Mungkin 5 atau 10 tahun yang lagi atau 3 tahun lagi, atau mungkin minggu depan saya punya insight yang baru, saya punya data yang saya bisa analisa yang baru, mungkin beda lagi. Tapi untuk sekarang market TikTok saya katakan bukan market asuransi. Seperti itu. Oke, kemudian saya ketika tadi sudah ngomongin tentang web, tentang sosial media, kita harus bikin konten yang unik, yang genuine, dan lain sebagainya. Kita butuh content maker. Ini saya bocorin dua yang selalu saya pakai. Saya nggak pakai yang lain-lain, teman-teman. Saya nggak pakai yang lain-lain. Jadi intinya adalah sosial media dan mesin pencari itu sangat menghargai genuine content ya, teman-teman ya. Jadi jangan dikira ketika kita punya sosial media, Instagram lah atau Facebook lah, itu kita juga nggak ada ranking, nggak. Semua ada ranking, teman-teman. Semua ada ranking. Jadi semakin tinggi ranking kita, semakin kita akan sering nampil di news feed seperti itu. Nah, itu dari mana? Itu ada dibentuk dari algoritma sosial media itu sendiri, baik Facebook maupun Instagram. Nah, mereka kebanyakan menghitung algoritma itu adalah dari konten. Gimana konten kita, bermutu nggak konten kita menjadi yang pertama men-sharing konten itu, atau cuman menjadi yang kesekian kalinya men-sharing konten itu sebagai suatu hal yang sangat dipertimbangkan oleh algoritma Facebook lah, atau Instagram lah, dan lain sebagainya. Oke. Oleh karena itulah saya sarankan ke teman-teman, bikinlah konten yang genuine, yang otentik, seperti itu. Nah, yang kedua, konten itu juga bisa menjadi tools untuk merubah persepsi orang-orang terhadap diri Anda. Jadi, gimana sih teman-teman itu pengen dipandang ketika teman-teman ngebawa konten orang lain ke misalnya sosial media teman-teman. Nah, itu nggak sesuai dengan pribadi teman-teman. Artinya orang lain bisa memandang salah kepada teman-teman. Seperti itu. Ya. Jadi itu merupakan tools untuk merubah persepsi. Seperti itu ya. Nah, ini yang sering saya pakai, teman-teman. Ini yang sering saya pakai. Adobe Spark Post, kemudian Canva, kemudian ini saya sangat recommended, the most powerful tools, Gbox, kemudian ada KineMaster untuk editing video di handphone, kemudian ada Layout, ada Prisma, ada Quick, ada screen recording. Screen recording itu sangat penting ya, sangat penting banget. Itu jangan disepelein. Saya pernah membimbing nasabah saya untuk membimbing agent saya untuk mengisi Proofforce waktu itu. Jadi saya pakai screen recording. Kemudian ada Snaps untuk editing foto. Nah, dalam hal ini saya pengen ceritain 2 aja. Karena waktu ya. Yang pertama saya pengen ngomongin tentang Spark Post. Spark Post ini free, meskipun ada opsi berbayar. Ketika teman-teman udah happy, ketika teman-teman merasa kebutuhannya kurang, ya silahkan pakai yang premium. Tapi kalau enggak, cukup yang free. Seperti itu. Interface-nya simple, khas Adobe. Seperti ini ya. Kemudian bisa membuat image maupun GIF animation. Tapi saya katakan simple GIF animation. Jadi jangan berharap animation yang terlalu muluk ya. Kemudian di situ banyak banget pilihan template dan image ya teman-teman ya. Udah cukup lah buat kita. Saya pernah nyoba yang free aja udah sangat cukup. Bedanya di image. Kalau template saya nggak terlalu banyak template yang macam-macam. Saya cuma butuh image yang lebih banyak. Nah, ini interface-nya ini apa ya? Ini template untuk premium ya. Ini kebetulan saya ada premium. Ini template untuk premium. Dan ini adalah yang saya bikin.
bisa berupa flyer. Saya sering banget bikin pengumuman-pengumuman di unit saya dengan Sparkpost ini gitu. Mungkin ngajakin teman-teman yang lain untuk meeting atau ngajakin teman-teman lain untuk melakukan sesuatu hal atau saya pengen mengumumkan suatu hal dengan sesuatu yang ini dengan menggunakan Sparkpost ini sebagai content maker-nya. Ini animasi ya teman-teman. Ini animasi jadi belakangnya bisa bergerak. Kemudian yang ini juga dan lain sebagainya. Itu yang pertama Sparkpost. Yang kedua adalah Canva. Canva ini kurang lebih sama dengan Sparkpost. Kurang lebih sama. Free, kemudian ada opsi berbayar, kemudian ada yang saya suka dari Canva ini adalah dia sangat powerful di desktop. Kalau untuk pekerjaan di desktop, saya selalu pakai ini, Canva. Dia lebih powerful. Kemudian pilihan size kanvasnya lebih gede, lebih banyak teman-teman, sorry. Misal, kalau misalnya saya pengen ngebuat banner Facebook gitu. Ketik aja di situ kanvas apa, banner Facebook, nanti akan muncul sendiri. Kemudian ada misalnya pengen yang bikin square itu apa ya? Instagram post. Nanti akan keluar Instagram post square 1080 pixel kali 1080 pixel. Seperti contoh ini yang teman-teman lihat di sini. Kemudian ini, nah ini yang saya jadikan katalog saya tadi, saya bikinnya juga di sini. Dan teman-teman kalau misalnya teman-teman sadari dari tadi itu saya sebenarnya bikin slide ini pun juga tidak dengan sesuatu yang muluk-muluk kayak Illustrator atau Photoshop enggak, tapi ini full dengan Canva. Kemudian saya combine dengan native di PowerPoint ini sendiri. Seperti itu. Ini cukup. Saya mau kasih lebih banyak lagi. Nanti malah kita kemana-mana bias. Nanti saya sampaikan aja di PDF atau bisa diskusi langsung dengan saya. Biar kita bisa lebih fokus. Sebelum saya kasih teman-teman to-do list, mungkin ada yang ditanyakan. Saya tunggu. Pak, itu mungkin dijelasin tuh, Pak, bikin caranya FB page Instagram bisnis itu dijelasin aja ke teman-teman. Facebook page ya? Ya, Facebook bisnis sama Instagram bisnis kan ada teman-teman yang nanya tuh. Oke. Saya scroll, saya izin scroll chat dulu ya. 1789, thank you Mbak Tanti. Thank you kalau mendapatkan outcome yang bagus. Friends itu aplikasi, yes. Aplikasi untuk desktop ya, Okta dan teman-teman yang lain. Teman-teman nggak perlu install aplikasi WhatsApp desktop lah, Telegram desktop lah. Kemudian buka lagi Instagram desktop kalau ada, atau buka Instagram di web atau apa lain sebagainya, nggak usah. Jadi pakai Friends itu semua ada di situ. Semua ada di situ, yakin. Semua ada di situ. Bahkan kalau ya, teman-teman punya kalau zaman dulu ada ICQ, ada yang masih punya ICQ, orang-orang tua ini, itu masih ada loh di situ. Seperti itu. Jadi itu aplikasi ya, Okta. Jadi itu free. Nah lo Bebira, oke. Thank you Maria. Oke. Jadi FB harus punya dua. Gini, Teteh Tanti. Jadi Facebook page itu kita harus punya, sebelum bikin Facebook page itu kita harus bikin yang namanya Facebook personal. Kita harus bikin Facebook personal. Kemudian dari situ kita bisa bikin halaman bisnis yang kita sebut sebagai Facebook page. Sebentar, kalau ada waktu nanti saya demoin ya. Kalau ada waktu saya demoin. Karena jujur aja, saya lagi nggak ada akun Facebook ya teman-teman ya di device yang nyambung ke laptop, desktop. Jadi gitu ya Mbak Tanti ya. Jadi akunnya satu aja. Tapi satu itu bisa bikin namanya Facebook page.
Nah, Facebook Page itu akun bisnis kita, seperti itu. Oke, Ata tanya Mas, untuk sosmed yang udah ada, mengingat udah ada follower, kayaknya bisa deh. Seperti apa Tak? Contohnya Tak, realnya Tak? Instagram biasa. Oh iya, Ata kan dulu artis ya. Dulu Twitternya pasti banyak banget ya. Oke, Google Analytics, aku sepakat sih. Cuman forumnya berbeda. Dani ya. Oke, satu teman-teman ya. Ini buat contoh juga ya. Saya sering banget nggak tahu nih. Saya sering banget ngelihat. Mungkin teman-teman yang lain juga sering ngelihat timeline-nya atau statusnya atau apalah. Tapi setiap ada statusnya Dani, saya selalu stop gitu. Nggak tahu kenapa. Ada sesuatu yang berbeda dan saya bisa bilang bahwa Dani ini out of the box juga gitu, out of the box banget gitu. Jadi dan dia ini sangat kalau saya bilang konsisten dengan apa yang dia sampaikan. Aku senang banget tuh status-statusnya yang mobil dan lain sebagainya. Yuri Community ya kalau nggak salah ya. Nggak tahu karena di situ ada Mercy, ada BMW dan kita punya interest yang sama. Kemudian aku sering stop atau dengan gayanya entahlah. Tapi aku bilang jempol tuh. Oke, Dina. IG bisnis bisa post video kah? Nggak ada beda. Terus bisa naik viewersnya ya nggak ada beda. Tapi nggak ada. Maksudnya ini gimana ya Dani ya? Dina sorry. Dina maksudnya gimana? Intinya adalah IG bisnis nggak ada bedanya sama Instagram biasa. Kalau belum berubah lah ya, nggak tahu kalau seminggu terakhir ini berubah. Tapi setahu saya nggak ada berubah. Seperti itu. Dina mungkin bisa di ini. Sama Ata tadi. Ata mungkin apa Instagram, sosial media apa yang pengen ditanyain di situ yang mau di-convert ya? Kalau Facebook nggak bisa, Tak. Yang pasti kalau Facebook nggak bisa. Kalau Instagram bisa. Instagram bisa. Jadi video itu kan kalau di Mas Aang. Yuk. Jadi kalau posting video di Instagram kan kita kan bisa lihat viewersnya nih, Yes. jumlahnya saja. Tapi orang-orangnya tuh kita nggak bisa lihat gitu loh. Jadi itu kelemahan nggak sih? Jadi kita nggak bisa narik viewers kita gitu, siapa aja yang ngelihat gitu kan? Itu kan juga sebagai data baru ya. Kalau kita bikin status di feed kan kita bisa lihat like. Kalau misalnya terus kan kita bisa lihat nih gitu. Tapi kalau personal ya maksudnya Dina ya? Sorry, personal. Jadi kalau kita bisa ngelihat satu-satu siapa yang ngelihat post kita gitu ya? Nah, kalau video itu cuma muncul 160 viewers, tapi nama-namanya tuh nggak tahu gitu loh. Kecuali dia nge-like ya. Nah, pernah cek nggak ya? Jadi makanya kelemahan kalau naruh feed video di Instagram beda sama IG Story ya. Ya itu sih yang aku rasain. Nah, itu kira-kira jadi ini nggak sih? Jadi apa konten yang bagus nggak sih kalau kita naruh di Instagram feed-nya untuk video? Oke. Intinya begini. Kalau misalnya di dunia digital itu semua harus bisa di-tracking ya teman-teman ya. Jadi filosofi kami dulu, in God we trust, all other we track. Jadi kita cuma percaya sama Tuhan, yang lainnya harus kita tracking. Nah, tracking itu apa? Tracking itu kita ngelihat data, analisa. Kalau misalnya kita ngerasa bahwa ini nggak efektif nih, atau ini cuma buang-buang duit nih, ya udah jangan diterusin. Atau buang-buang waktu, jangan diterusin. Seperti itu. Nah, untuk Dina itu PR buat aku ya. Jadi aku juga kebetulan agak nggak aware nih sama Instagram untuk beberapa saat belakangan ini. Nanti coba aku lihat, aku share, aku update berikutnya ya. Seperti itu. Oke. IG bisnis pun juga nggak bisa lihat viewersnya, tapi bisa lihat. Mungkin itu ya, itu jawaban dari Avinda. Memang kalau Instagram bisnis yang kita perlu itu insight-nya, jadi analisanya dari insight itu. Thank you Avinda, bantu jawab. Dina udah pernah coba ngelihat insight-nya yang di IG bisnis? Oke, kita anggap sudah. Kalau belum, berarti besok harus dilihat. Oke, Ata, nggak ada yang di ini tadi, apalagi
Oke. Oke. 9:30. Saya pengen demoin sih sebenarnya. Saya agak kesulitan ya teman-teman. Kalau misalnya tadi ada request dari Jan Mozaki, Emon untuk mendemokan. Oke. Tapi secara gampangnya gini ya, mungkin teman-teman ya. Yang paling gampang adalah teman-teman install page ini di handphone. Kemudian pastikan Facebooknya udah login. Oke? Pastikan Facebooknya udah login. Nah, ketika ini udah login, teman-teman install ini dan kemudian teman-teman masuk. Nanti pasti akan diminta page ini akan terhubung dengan Facebook yang mana. Seperti itu. Oke? Ketika sudah, pertama kali yang ditanya oleh Facebook, oleh page adalah apakah Anda ingin meng-create page baru. Seperti itu. Aku nggak bisa demokan detailnya. Teman-teman ngelihat layar saya berubah? Oke. Di situ ada Facebook ya? Kelihatan ya? Oke. Itu adalah tampilan Facebook personal ya teman-teman. Itu adalah tampilan Facebook personal. Sorry, hamburger menunya di sini. Nah, teman-teman bisa klik yang ini, hamburger menu seperti biasa, atau misalnya ini tampilannya kalau untuk di tab agak berbeda ya. Pokoknya cari aja ini kemudian klik page. Nah, sampai di sini teman-teman bisa ngikutin ya? Bisa ngikutin ya? Saya perlu feedback dong. Oke, saya nggak bisa ngikutin lah. Saya nggak bisa ngikutin. Saya ulangi lagi, ini dari halaman biasa, kemudian ini biasanya posisinya di kanan sendiri kalau misalnya di mobile ya. Kemudian kita klik, kemudian kita muncul ini ada page, udah kita klik aja ini. Kita klik ini, kemudian nanti kita mau apa? Mau create atau mau apa? Kita create aja. Ya udah. Nah, kita diminta buat bikin page baru. Get started, apa nama page kita? Misalnya katakanlah contoh ya, atau sorry, keyboardku nggak connect ke ini. Oke. Dan seterusnya teman-teman ya. Ini jadi tinggal ikutin aja seperti teman-teman bikin akun baru, seperti itu ya. Seperti itu aja. Emon udah cukup mewakili? Mungkin nggak detail sih, tapi aku harap sudah cukup bisa mewakili yang di-request-kan tadi. Iya, nggak apa-apa sih. Kalau aku sih cuma kepingin teman-teman tahu. Cuman mungkin kita kayak perlu satu sesi khusus untuk bikin FB page sama IG bisnis ya. Karena itu butuh waktu juga, udah bisa digabung sesinya. Itu sih rencananya memang di sesi kedua atau sesi nanti. Jadi memang kalau sekarang masih basicnya dulu, seperti itu ya? Ya. Oke. Kalau di skip aja. Oke. Teman-teman, karena waktunya udah malam, saya buka 1 menit. Ada yang mau tanya nggak? Namanya bisa dibuat sama dengan nama FB? Bisa banget. Mbak Tanti ya? Bisa ya Mbak Tanti ya? Kalau misalnya Mbak Tanti mau nge-branding namanya Mbak Tanti, sangat bisa. Tapi nanti aturan mainnya, Mbak Tanti ketika posting bisnis, itu selalu posting di page ya. Kemudian nanti masalah itu mau di-share di Facebook personal, silahkan. Seperti itu ya Mbak Tanti ya. Oke. Nina Faurina mau apa? Bikin kelas lagi. Oke, teman-teman, yang terakhir saya ingin sampaikan sebelum saya tutup materi saya, to-do list buat teman-teman
buat panduan buat teman-teman untuk kita nanti masuk ke sesi yang kedua. Yang pertama, mulai tentukan brand image yang pengen teman-teman bentuk. Jadi gampangnya sih teman-teman siapin nama. Nah, kayak Mbak Tanti tadi, Mbak Tanti mau pakai nama sendiri atau nama brand. Misalnya apalah, Tanti Perencana Keuangan, atau misalnya pakai Tanti Ward atau Hartanti Ward. Kalau bisa itu sesuatu yang konsisten, jangan berubah-ubah kalau untuk nama brand. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian logo atau foto. Teman-teman sebagai seorang businessman yang pengen nge-branding, udah waktunya menginvestasikan, datang ke studio foto atau minta difoto oleh teman, foto yang benar-benar proper yang untuk kita pakai di profil bisnis kita. Nggak harus selalu formal ya, tapi rapih dan casual formal pun aku pikir smart casual yang kita bilang nggak masalah, seperti itu. Itu kembali ke seperti apa pengen teman-teman dilihat oleh orang lain. Kemudian tagline. Tagline ini kenapa penting? Karena itu biasanya mewakili visi atau misi kita yang pengen kita sampaikan ke audiens. Kemudian, ini yang penting nih teman-teman. Mulai akuisisi semua user ID yang ada di jagat dunia maya. Nggak lucu ya, ketika ternyata nama Maria Damayanti dipakai oleh orang lain yang namanya bukan nama Maria Damayanti, misalnya kayak gitu. Apalagi nih, misalnya untuk nama-nama yang pasaran, itu harus segera diakuisisi namanya. Kalau nggak gitu, nanti kalau dipakai orang, selesai sudah. Kita nggak bisa membuat branding diri kita atau brand kita dengan nama itu. Seperti itu ya. Jadi, akuisisi semua nama. Mau itu sosial media, mau itu user ID, email. Email itu penting loh ya, email itu penting, dan seterusnya. Domain, nah domain kalau bisa ambil semuanya. Maksudnya yang sesuai kebutuhan gitu, .com lah paling nggak, seperti itu. Kemudian next, segera bikin website. Saya bilang ini penting. Bukan berarti Facebook aja nggak cukup, enggak. Bukan berarti Instagram aja nggak cukup, enggak. Tapi ingatlah bahwa Facebook, Instagram itu ranahnya bukan ranah yang akan long lasting buat kita teman-teman. Semuanya bisa berubah, ya, semua bisa berubah. Audiensnya semuanya bisa berubah. Untuk mendatangkan traffic, oke lah. Tapi untuk membentuk persona, untuk melakukan proses branding diri kita harus punya website, gitu ya. Dan saya pastikan di sini, saya pengen sampaikan ke teman-teman, ketika membuat website, nggak usah nunggu pinter, nggak usah nunggu bisa. Saya tadi udah kasih beberapa clue, explore aja semua menurut kemampuan dan selera masing-masing. Yang suka pakai Google Site, yang suka pakai WordPress, dan seterusnya. Dan nggak usah mikirin ini boleh atau nggak, no. Ya, nggak usah mikirin, tahu teman-teman pernah dengar SEO lah, pernah dengar kaidah inilah, kaidah itu, nggak usah dulu. Nanti kalau misalnya teman-teman terlalu banyak patokan, akhirnya nggak jadi-jadi. Bikin aja dulu, yang penting ada, next kita bisa bicarakan. Kalau misalnya next kita belum ada apa-apa, belum ada study case dan lain sebagainya, kita nggak bisa ngomong apa-apa. Seperti itu ya. Kemudian yang keempat, lakukan update secara berkala. Update ini apa? Ya udah, kita harus mulai menciptakan konten yang menarik dan memberikan informasi. Seperti itu. Di sesi berikutnya akan dijelasin kayak apa sih yang bikin konten yang nggak perlu effort yang gede-gede banget. Seperti itu. Kemudian next, mulai terbiasa menautkan traffic source yang ada ke website. Jadi teman-teman kan udah punya website nih. Websitenya teman-teman kan ada link. Kemudian teman-teman punya WhatsApp lah, WhatsApp bisnis. Cantolin linknya di WhatsApp bisnis. Kemudian teman-teman misalnya katakanlah ngobrol sama orang, ternyata ada informasi yang itu ada di web. Copas linknya, kasih ke orang itu. Bapak Ibu kalau misalnya ada yang kurang jelas, Bapak Ibu bisa ngelihat di sini. Seperti itu. Atau misalnya apa? Misalnya teman-teman bikin opportunity bisnis, pengen mengundang orang untuk datang.
bikin satu page website yang khusus tentang opportunity bisnis. Yang di situ ada videonya yang bisa diambil dari YouTube, bisa di-embed ke situ. Di-embed itu ditempelin. Bisa ditempelin ke situ. Teman-teman nggak perlu ngejelasin. Teman-teman cuma cukup masang nomor telepon teman-teman atau formulir ketika ada yang berminat atau apalah. Teman-teman tahu sendiri harus seperti apa. Atau nomor WhatsApp atau apa, terserah. Itu kreasi teman-teman sendiri. Jadi mulai apa-apa sekarang link website teman-teman Anda catolin ke traffic source. Seperti itu. Kemudian berikutnya mulai kumpulin leads. Mulai kumpulin leads itu kalau misalnya ya katakanlah kita lagi bagi-bagi asuransi gratis, install Pulse dan lain sebagainya. Kenapa enggak? Itu kita omongin di website kita. Ya kan? Kita bisa tangkap form di situ, kita bisa dapetin nama, nomor telepon, alamat email, umur lah kalau perlu, profil mereka, dan lain sebagainya. Terserah teman-teman. Yang penting kita bisa mendapatkan sesuatu. Dengan berbagi informasi kita bisa mendapatkan sesuatu. Oke? Itu yang keenam. Dan yang ketujuh, yang terpenting adalah jangan lupa bahagia. Seperti itu. Materi saya selesai. Kalau ada yang nanya, monggo saya buka lebar kerannya. Oke, thank you. Oke, teman-teman, kalau ada yang nanya, mungkin nanti bisa japri ke saya ya, secara pribadi, bisa di Telegram boleh, atau misalnya mau ke WhatsApp boleh, atau misalnya ya apalah, teman-teman bisa. Keren banget, thank you ya. Thank you Mbak Tanti, terima kasih buat semuanya. Semoga bermanfaat ya. Dan teman-teman jangan lupa bahwa sebagus-bagusnya ilmu adalah ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang diamalkan. Itu aja ya, bukan cuma dipelajari. Oke, thank you semuanya. Thank you semuanya teman-teman. Thank you semuanya. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Thank you. Ya. Assalamualaikum. Aku langsung praktekin ya. Yes. Thank you. Thank you. Anisina, thank you.